Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Mau'izatul Mu'minin ringkasan Ihya Ulumuddin. Alhamdulillah kita sudah sampai di halaman 54. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Ini judulnya tentang an-naw'us tsani fi ma yahdusu fil badan minal ajza. Bermula kelompok yang kedua dari dua kelompok tentang bersuci dari fudullah badan, di mana bagian badan itu suci, cuma dianjurkan untuk kita membersihkan diri darinya. Bermula kelompok yang kedua itu sabit pada ma yahdusu, yang terjadi ianya ma pada badan. Apa ma itu? Minal ajza, dari bagian-bagian badan. Wahya samaniyatun, dan dianya ajza, dianya bagian badan itu ada 8. Ada 8 hal bagian badan yang dianjurkan untuk kita menjaganya, membersihkannya. Al-awwalu sya'rur ra'si. Bermula yang pertama itu bulu kepala, rambut di sini. Wala ba'sa bihalqihi liman aradat tanzif. Dan tidak apa-apa dengan mencukurnya rambut bagi orang yang kepengen ia akan kebersihan. Pengen ia akan membersihkan, tanzif membersihkan. Kalau kita pengen mencukur kepala, boleh, biar nggak banyak urusan, nggak sibuk meminyakinya, nggak habis waktu buat menyisirnya, boleh. Wala ba'sa bitarkihi liman yudahinuhu wa yurajjiluhu. Dan tidak apa-apa dengan membiarkannya rambut bagi orang yang meminyaki ia akannya rambut dan menyisir ia akannya rambut. Kalau kita mau meminyakinya biar rapi, mau menyisirnya ya nggak apa-apa juga, gondrong boleh. Nah, artinya nggak dilarang gondrong dalam Islam. Asani sya'rus syarib. Bermula yang kedua itu sya'rus syarib, bulu kumis. Yundabu qasumatola anis syafati minhu. Disunnahkan akan menggunting ma yang panjang ianya ma dari syafah, dari bibir maksudnya ini. Disunnahkan akan menggunting ma yang panjang ia dari bibir, syafah merah bibir, minhu darinya kumis. Jadi kumis pada dasarnya enggak dianjurkan untuk dihilangkan semuanya. Sunnah dihilangkan yang melebihi merah bibir saja. Ya, jangan sampai ketutup mulut. Nah, itu yang digunting. Jadi masih ada sisanya. Tapi sekarang prakteknya malah dicukur semuanya, boleh juga. Wala ba'sa bitarki sabalain, dan tidak apa-apa dengan membiarkan sabalain. Sabalain ini ujung kumis kiri dan kanan. Ujung kumis itu misalkan kita biarkan, kita cukur pangkalnya aja, boleh juga. Nah, As-salisu sya'rul ibti. Bermula yang ketiga itu sya'rul ibit. Ini bulu ketiak. Tustahabu izalatuhu fi kulli arba'ina yawman fa aqalla. Disunnahkan akan menghilangkannya bulu ketiak dalam setiap 40 hari. Fa aqalla, maka lebih kurang ia. Artinya paling lama 40 hari. Anjurannya di bawah, belum nyampe 40 hari kita sudah menghilangkan bulu ketiak. Bukan dicukur, dicabut biasanya pakai kayak tepung apa itu yang ditempelin kemudian ditarik, dicabut. Nah, yang keempat ar-rabi'u sya'rul anah. Bermula yang keempat itu sya'rul anah, bulu kemaluan. Tustahabu izalatuhu bil halqi au bin nurati fil muddatil mutaqaddimah. Disunnahkan akan menghilangnya bulu kemaluan dengan dicukur, au bin naurah, atau dengan semacam lilin itu. Maksud lilin itu kayak tepung, kayak zaman sekarang apa namanya, itu ditempelin kemudian dicabut dia. Kalau dicabut satu-satu sakit. Ini dipakai semacam tepung kental gitu. Kemudian ditarik dia, itu naurah namanya. Disunnahkan akan menghilangkannya bulu anah dengan dicukur atau dengan naurah fil muddatil mutaqaddimah, dalam masa yang disebutkan, artinya 40 hari lah. Maksimalnya 40 hari. Al-khamisu al-alfar. Bermula yang kelima itu kuku.
Jadi kuku juga dianjurkan untuk diperhatikan. Wa taklimuha mustahabbun li syana'ati suratiha idza talat. Dan bermula taklimuha. Taklim itu potong kuku. Potong kuku ada istilah khusus yaitu taklim. Wa taklimuha dan bermula memotongnya kuku itu sunnah. Kenapa? Li syana'ati suratiha karena jelek bentuknya kuku idza talat bila panjang ianya kuku. Kalau kuku memanjang jelek kelihatannya. Kayak hewan, burung-burung segala macam. Mereka nggak potong kuku. Mereka kukunya panjang karena memang nggak bisa motong. Kita manusia harus beda. Kita bisa memotongnya, makanya harus pendek. Wa taklimuha dan bermula memotongnya kuku itu disunnahkan di syana'ati suratiha karena jelek bentuknya kuku idza talat bila panjang ianya kuku. Walima yajtami'u fiha minal wasakh dan karena ma yang terkumpul ianya ma fiha dalamnya kuku minal wasakh dari daki-daki. Kalau kuku panjang juga susah menjaga kebersihan. Ada daki-daki di sana. Kalau banyak daki nanti bisa menghalangi sahnya wudu. Walaysa fi tartibi qalmiha marwiyun sahihun. Dan tidak adalah pada tertib memotongnya kuku itu riwayat yang sahih. Artinya memotong kuku itu bebas. Mulai dari bagian jari yang manapun. Menurut Syekh Dimashqi di sini, Syekh Qasim yang meringkas kitab Ihya, kata beliau enggak ada dalil yang sahih yang menunjukkan tentang aturan potong kuku harus dimulai dari manapun. Walaupun kalau kita baca kitab Ihya versi Imam Ghazali memang beliau menganjurkan mulai dari kelingking kiri dulu. As-sadisu was-sabi bermula yang ke-6 dan ke-7 itu ziyadatus surati wa kulfatul hasyafah. Itu tambahan pusar. Tambahan pusar, maksudnya tambahan pusar yang memanjang. Wa kulfatul hasyafah dan penutup kemaluan, ujung kemaluan. Amma surratu fatuqta'u fi awalil wiladah. Adapun bermula pusar itu maka dipotong akan dianya pusar pada awal kelahiran. Pusar biasanya ketika kita lahir memang sudah dipotong. Dipotong oleh bidan. Wa amma tathiru bil khitani fala ba'sa bihi fi yaumis sabi'i minal wiladah. Adapun bermula membersihkan dengan cara khitan. Jadi maksud tathhir dengan khitan di sini memotong ujung kemaluan, kulfatul hasyafah. Adapun tathhir menyucikan dengan khitan, maka tidak apa-apa dengan niat tathhir pada hari yang ke-7 daripada hari kelahiran. Hari ke-7 anak laki-laki di khitan boleh. Cuma di Indonesia jarang. Kalau hari ke-7 biasanya sudah gede. Wa in khifa minhu khatrun fal aula ta'khiru. Maka jika dikhawatirkan ditakuti. Wa in khifa dan jika ditakuti minhu darinya khitan pada hari ke-7 ditakuti akan bahaya, khatrun bahaya, fal aula maka yang lebih utama itu ta'khiruhu menundanya khitan. Ditunda sampai agak gede dikit. As-saminu ma tala minal lahyah bermula yang ke-8 itu yang memanjang ia dari jenggot. Jadi jenggot yang terlalu panjang juga dianjurkan untuk dipotong. Ruwiya an ba'dus sahabah wat tabi'in akhdhu ma zada anil qabdah. Diriwayatkan dari sebahagian para sahabat dan tabi'in akhdhu ma akan mengambil ma yang lebih ianya dari segenggam. Kalau janggut lebih segenggam, lebih dari segenggam panjangnya. Ini segenggam maksudnya kalau digenggam dengan tangan berarti lebih ke bawah. Nah itu dianjurkan dipotong. Kalau terlalu lebar juga dicukur sebagian biar pas sisa segenggam. Qala akharun berkata oleh yang lain tarkuha afiatan ahabbu bermula membiarkan jenggot. Afiyah. Hal keadaan jenggot itu afiatan apa adanya dibiarkan itu ahabbu lebih disukai. Boleh juga kita biarkan jenggot apa adanya. Jadi di sini dalam kitab ini tidak wajib membiarkan jenggot. Walaupun ada sekarang pemahaman sebagian orang janggut katanya dibiarkan aja, nggak usah diganggu gugat, biar memanjang banyak juga biarin. Tapi di sini enggak. Ada riwayat dari sebahagian para sahabat dan tabi'in mengambil kalau lebih dari segenggam itu jenggotnya diambil, baik di segi panjangnya atau di segi banyaknya. Wal amru fi hadza qaribun illam yantahi
ila tulil mufrid. Bermula perkara pada ini itu mendekati. Bermula urusan pada ini itu lebih mendekati. Illam yantahi, jika tidak sampai ianya jenggot, ila tulil mufrid, kepada panjang yang bersangatan. Artinya pendapat tadi berkata sebahagian orang membiarkan jenggot apa adanya itu lebih disukai. Ini wal amru, bermula perkara pada ini itu qaribun, itu lebih mendekati, untuk bagus untuk diamalkan, dengan syarat tidak sampai ianya jenggot ila tulil mufrid, kepada panjang yang keterlaluan. Kalau keterlaluan panjang ya kurang bagus juga. Fa innahu qad yushawwihul khalqah. Fa innahu, maka bahwa sungguhnya jenggot yang terlalu panjang. Fa innahu tulal mufrid. Sesungguhnya jenggot yang panjang banget, qad yushawwihu, kadang menjelekkan ia akan khalqah, akan bentuk badan. Jadi kelihatan jelek, enggak bagus, sembraut. Wa yutliku alsinatal mughtabina bin nabzi ilaih. Dan melepaskan ia janggut yang terlalu panjang, al-sinatal mughtabin, akan lidah-lidah orang yang suka menggosip, bin nabzi ilaih, dengan mencela kepadanya. Fala ba'sa bil ihtiradi anhu an lahadhin niyah, maka tidak apa-apa dengan menghindari anhu, darinya nabzi, darinya celaan, an lahadhin niyah, di atas ini niyah. Jenggot yang terlalu panjang kadang membuat wajah kita jadi jelek. Itu maksudnya yushawihul khalqah, menjelekkan ia akan bentuknya. Dan menyebabkan lidah orang kadang suka menggosip. Orang suka menuduh orang jenggotnya kacau balau, sembraut, segala macam. Suka membuat orang jadi ngomongin kita. Kata beliau, fala ba'sa, tidak apa-apa dengan menghindari dari celaan orang tadi. Niatnya supaya orang tidak menggosip kita, tidak ngomongin kita, jadi kita potong sebagian jenggot. Kelihatannya begitu. Wa fil lahyati asyaru khisalin makruhatin. Dan dalam masalah jenggot itu ada 10 perkara yang makruh. Wa ba'duha asyaddu kirahatan min ba'din. Dan bermula sebahagiannya perkara itu lebih sangat makruhnya, asyaddu kirahatan, lebih sangat-sangat nisbah makruh daripada sebahagian. Ada 10 perkara makruh yang berhubungan dengan jenggot. Dan 10 itu makruhnya enggak sama. Wa ba'duha, sebahagiannya 10 itu lebih makruh dari sebahagian yang lain. Artinya ada 10 hal yang makruh yang berkenaan dengan jenggot. Kemudian 10 perkara itu makruhnya juga bertingkat-tingkat. Ada yang sangat makruh, ada yang di bawahnya. Yang mana 10? Khidabuha bisawadi. Bermula yang pertama itu menyemirnya jenggot dengan hitam. Jenggot kita hitamkan, itu makruh. Wa tabyidhuha bil kibrit, dan memutihkan jenggot bil kibrit, dengan belerang. Jenggot belum putih tapi kita putihkan biar kelihatan lebih tua gitu, lebih berwibawa barangkali ya. Nah, ini makruh juga. Wa natfuha, dan mencabutnya jenggot. Mencabutnya jenggot juga makruh. Mencabut semuanya maksudnya. Wa natfu syaibi minha, dan mencabut yang putih darinya jenggot. Ada beberapa jenggot putih kemudian kita cabut, makruh juga. Kenapa? Karena begini, barangkali ini mestinya jenggot itu kan mengingatkan kita bahwa kita sudah tua, harus lebih sadar. Wan nuqsanu wa ziyadatu fiha, dan mengurangi dan menambah padanya jenggot. Yang dikit jenggotnya ditambah-tambah biar banyak. Atau yang banyak dikurangin. Gimana maksudnya? Mengurangi dan menambah padanya jenggot. Mengurangi dan menambah padanya jenggot. Apa yang kurang panjang, yang panjang dipotong. Tadi memang anjuran memotong. Apa jenggot yang sedikit ditambah-tambah. Dan yang banyak juga dikurang-kurangin misalkan. Wa tasrihuha tasannuan li ajli riya, dan menyisirnya jenggot tasannuan karena kepura-puraan, li ajli riya, untuk riya. Jadi
kalau menyisir jenggot tujuan untuk kebersihan kerapian dianjurkan. Tapi kalau menyisirnya tujuan hanya untuk ria, biar apa namanya? Kalau sekarang terlalu perawatan lah terhadap jenggot biar kelihatan cakep banget gitu untuk pamer. Nah, ini dilarang. Watarkuha sya'satan. Watarkuha sya'satan idharan lidduhdi. Dan membiarkannya jenggot sya'sah, hal keadaan jenggot itu yang sembraut, idharan lidduhdi, karena menampakkan bagi keduhudan. Ini juga makruh, membiarkan jenggot sembraut itu seolah-olah dia nggak punya waktu untuk ngurusin badan, begitu sibuk ibadah, sibuk belajar. Nah, ini juga makruh. Tarkuha, membiarkannya jenggot sya'sah, hal keadaan jenggot itu yang sembraut, izharan lidduhdi, karena memperlihatkan bagi keduhudannya. Wan nadru ila sawadiha ajaban bisyabab wa ila bayadhiha takabburan bi'uluwi sinni. Dan yang selanjutnya itu melihat kepada hitamnya jenggot, hal keadaan dia itu yang kagum. Nadru ila sawadiha, melihat kepada hitamnya jenggot, ajaban, karena ta'ajub bisyabab, dengan muda. Makruh. Ketika kita melihat kepada jenggot kita masih hitam, wah kita merasa masih muda. Ini jarang kepikiran. Wa ila bayadhiha, dan melihat kepada putihnya jenggot, takabburan, merasa hebat, bi'uluwis ini, dengan tingginya usia. Kadang ketika kita melihat jenggot kita udah memutih, merasa kita sudah usia kita udah lebih. Tapi ini kok bisa ya jadi bahan takabur? Kita nggak pernah kepikiran ini. Melihat kepada putihnya jenggot, takabburan, merasa lebih besar, merasa hebat, dengan sebab tinggi usia kita udah lama dalam Islam. Ada nggak orang yang takabur karena jenggotnya? Nggak tahu, wallahu alam. Wa khitabuha bil humrah, dan menyemirnya jenggot dengan merah. Min ghairi niyatin, dari ketiadaan niat, tasyabbuhan, menyerupai bis shalihin. Jadi menyemir jenggot dengan merah, tapi bukan niat untuk pengen menyerupai orang soleh. Itu makruh juga. Menyemirnya jenggot dengan merah, min ghairi niyah, dari ketiadaan niat, karena menyerupai dengan orang yang soleh. Gimana maksudnya? Mensoleh-solehkan diri. Fa ammal khitabu bisawadi faqad urwiya fi nahyun. Adapun bermula menyemir dengan warna hitam, maka sungguh telah diriwayatkan dalamnya khitab bisawad, nahyun, akan larangan. Kalau menyemir jenggot dengan warna hitam memang dilarang. Kenapa? Karena memang ada larangannya, li'annahu qad yufdi ilal ghururi wat talbis. Li'annahu, karena bahwa sungguhnya menyemir dengan hitam itu kadang-kadang membawa ia kepada menipu dan talbis, menyamarkan. Orang udah tua, kemudian disemir jenggotnya dengan warna hitam, kemudian meminang anak gadis orang, dikira udah masih muda padahal sudah tua. Ini alasan larangan karena talbis, dikhawatirkan menipu orang lain. Wa amma tabyuduha bil kibrit faqad yakunu isti'jalan li idhari uluwi sinni tawassulan ila tawqiri wa tarafu'an anis syabab wa idharan li kasratil ilmi. Adapun bermula memutihkan jenggot dengan kibrit, dengan belerang. Tadi di atas kita mengecat memutihkan jenggot kita dengan menggunakan belerang itu makruh. Kenapa? Adapun memutihkan jenggot dengan kibrit, dengan belerang, faqad yakunu, maka kadang-kadang ada ia isti'jalan, itu mempercepat li'idhari uluwi sini, bagi menampakkan ketinggian usia. Kita masih muda, pengen tampak lebih tua. Nah, itu terlarangnya di situ. Kenapa kita harus memutihkan rambut? Itu kan buru-buru, kita pengen memperlihatkan seolah-olah kita sudah tua. Kalau orang tua biasanya ya berhak untuk dihormati oleh orang lain. Tawasulan ila taukir, karena perantara untuk mendapatkan penghormatan,
watarafu'an, untuk merasa lebih tinggi, anis syabab, dari pemuda-pemuda, sehingga kita kelihatan tua, orang-orang lain harus menghormati kita. Ini semuanya karena niat, niat yang tidak baik. Wa idharan likasratil ilmi, dan untuk menampakkan bagi banyak ilmu. Dhannan, karena prasangka, bi anna kasratal ayyam, dengan bahwa sungguh banyaknya hari-hari, maksudnya banyak hari-hari, banyaknya masa-masa yang dia lewati, tu'tihi fadlan, itu memberikan ianya banyaknya hari-hari, akannya seorang akan kelebihan. Nah, ini maksudnya. Memutihkan jenggot dengan menggunakan belerang, itu berarti kita isti'jalan, mempercepat supaya kelihatan lebih tua, supaya dapat penghormatan, merasa tinggi dibanding anak-anak muda, supaya kelihatan banyak ilmu. Karena kita mengira kalau banyaknya hari yang kita lewati seolah-olah membuat kita jadi mulia, utama. Padahal keutamaan itu didapatkan bukan banyaknya hari, bukan dengan panjangnya usia kita. Wahai hata, jauh kata beliau. Fala yazidu kibru sinil jahila illa jahlan. Tidak menambah oleh banyaknya usia, tidak menambah oleh banyaknya usia akan orang yang bodoh kecuali kebodohan. Nah, jadi untuk seseorang pintar itu bukan disebabkan karena lamanya hidupnya, panjangnya usianya, enggak. Yang muda juga kalau rajin belajar, insya Allah banyak ilmunya. Fal ilmu samaratul akli, ilmu itu buah akal. Wahia gharizah, dianya buah akal itu gharizah, satu tabiat. Wala yu'assiru syaibu fiha, dan tidak mempengaruhi oleh uban fiha, padanya gharizah tadi. Ilmu itu buah dari pemikiran, buah dari akal. Jadi akal itu satu sifat tabiat, di mana akal itu tidak bertambah dengan sebab banyaknya uban. Jadi uban tidak mempengaruhi akal. Wa man kana gharizatuhul hamka fatulul muddah yuaqidu himakata. Barang siapa yang adalah tabiatnya itu bodoh, maka bermula panjangnya masa itu menguatkan dia akan kebodohannya. Yang kesimpulannya, jadi panjangnya usia seseorang tidak menunjukkan tentang keilmuannya. Waqad kana syuyukhu yuqaddimuna syababa bil ilmi. Dan sungguh adalah para masyayikh zaman dulu, para orang-orang tua dulu, yuqaddimun, mereka mendahulukan akan para pemuda bil ilmi, dengan sebab ilmu. Nah, jadi yang penting ilmunya walaupun masih muda. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yuqaddimu bin Abbas, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an itu mendahului ia akan Ibnu Abbas. Ada apa-apa Ibnu Abbas duluan. Wa huwa hadisus sinni ala akabiris sahabah. Nah, padahal dianya Ibnu Abbas itu hadisus sinni, masih muda usianya, ala akabiris sahabah, didahulukan di atas sahabat-sahabat besar. Wa yas'aluhu dunahum, bertanya ianya Umar bin Khattab akannya Ibnu Abbas dunahum, ketiadaan sahabat yang lain. Artinya seseorang itu bisa didahulukan dengan sebab ilmunya, bukan hanya dengan sebab usianya saja. Wa qala Ibnu Abbas, berkatalah oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ma'atallahu azza wa jalla 'abdahu ilman illa syabban. Tidak memberikan oleh Allah azza wa jalla akan hambanya akan ilmu kecuali syabban, dalam keadaan muda. Ya. Wal khairu kulluhu fis syabab, dan kebaikan seluruhnya ada dalam masa muda. Summatala, kemudian membaca ianya Ibnu Abbas akan firman-Nya Allah azza wa jalla. Qalu, mereka berkata, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, kami mendengar seorang pemuda yang menyebut ianya pemuda akan mereka. Yuqalu, yang dikatakan orang baginya pemuda akan Ibrahim. Ini kisah ketika ada seseorang pemuda yang menghancurkan berhala-berhala. Nah, mereka berkata, kami mendengar seorang pemuda, di mana pemuda itu menyebutkan tentang tuhan-tuhan berhala mereka. Nah, di mana pemuda itu disebut Ibrahim. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim ketika gagah, berani menghancurkan berhala ketika beliau masih muda. Dan qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah Ta'ala, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, amanu bi rabbihim, yang mereka beriman dengan Tuhan mereka, wa zidnahum huda, kami tambahkan mereka akan petunjuk. Ini kisah Ashabul Kahfi yang luar biasa berani menyelamatkan imannya, pemuda juga. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah,
Wa atainahul hukma sabiyya, kami berikan akan hikmah sabiyya pada ketika kecil. Artinya banyak kisah dalam Al-Quran menunjukkan Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada pemuda. Qala Ayyub As-Sakhtiyani, berkatalah oleh Ayyub As-Sakhtiyani, adraktu syaikh ibn samanina sanatan yatma'ul ghulam. Aku menemui akan seorang syekh Ibn Samanin, anak 80 tahun, yatba'ul ghulam, mengikuti ia akan pemuda, yata'allamu minhu, yang belajar ia darinya pemuda. Ini Ayyub As-Sakhtiyani berkata, saya pernah menjumpai seorang kakek yang umurnya 80 tahun mengikuti bocah, belajar dari bocah itu. Wakilah, dan dikatakan orang li Abi Umar bin Ala, dikatakan orang bagi Abi Umar bin Ala, ayuhsinu minasyekh ayata'allam minasyagir, apakah bagus dari seorang kakek-kakek bahwa belajar ia dari anak kecil? Qala, berkata ianya Abi Umar ini, in kanal jahlu yakbahu bihi fatta'allum yuhsinu bihi, jika adalah kebodohan itu jelek ianya kebodohan dengannya, maka berumlah belajar itu bagus ia dengannya. Kalau memang dia nggak suka menerima kebodohan, ya bagus belajar kepada siapa aja, walaupun harus belajar kepada seorang yang masih muda. Ya, ini selesai tentang ini, baru nanti memasuki kitab rahasia-rahasia sholat. Nah, lebih kurang seperti itu. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.